Dan kerjasama ini sudah juga ditujukan oleh PDI Perjuangan ketika beliau menjadi calon wakil bupati Antarwak. PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang juga berdiri paling depan memperjuangkan dan memenangkan Pak Erik. Kita akan bangun komunikasi semuanya dengan partai-partai yang memiliki seat. Non-seat juga kita akan bangun komunikasi. Selanjutnya kami akan membangun komunikasi secara luas langsung dengan rakyat. Dokumen pendaftaran paket Erik Awaludin era milenial untuk diproses di PDI Perjuangan. Terima kasih atas nama DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten ini. Saya terima berkas dari era milenial, dan ini akan diproses lebih lanjut ke DPD dan DPP. Dari Mata Indonesia mau bertanya kepada Pak Erik dan Pak Awaludin terkait dengan proses pendaftaran yang selama ini dilakukan oleh paket era milenial. Nah, beberapa minggu dan hari lalu itu sudah melakukan pendaftaran di beberapa partai. Kenapa? Dan kalau kita lihat dua orang ini adalah ketua partai yang masing-masing, ada PSI dan Nasdem. Kenapa ke PDP? Daftar di PDP lagi? Itu saja saya kembali. Baik, terima kasih. Hari ini kami melakukan pendaftaran di PDI Perjuangan. Ini partai yang kedua yang kami daftarkan diri dalam bentuk paket era milenial Erik Awaludin. Tujuan kami mendaftarkan diri pertama untuk memastikan threshold pilkada, yang mana untuk ND 6 kursi, dan yang kedua lebih dari itu bahwa kami ingin membangun kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan ini adalah partai pemenang pemilu di Kabupaten ND yang akan menempati posisi Ketua DPRD. PSI, puji Tuhan, kemarin juga sebagai Wakil Ketua DPRD, Nasdem juga sebagai Wakil Ketua DPRD, dengan total kursi 17 kursi, 13 kursi ya, 13 kursi, ya 13 kursi, dan kami ingin bangun kerjasama politik untuk memperkuat ketika kami diberi kepercayaan oleh rakyat sebagai bupati dan wakil bupati. Kami ingin membangun pemerintahan ini yang kuat dan solid untuk bisa membawa perubahan ND yang lebih maju dan sejahtera. Jadi tujuannya selain untuk memenuhi threshold pilkada, yang kedua kami ingin kerjasama karena kami tiga partai ini juga partai yang memiliki seat di DPRD dan memiliki fraksi penuh dan menempati posisi pimpinan DPRD. Pertama, PDIP kemarin dengan suara terbanyak 17.000 lebih,
dengan total kursi 5 kursi, PSI dengan posisi 19.000 lebih, dan Nasdem 4 kursi, Nasdem juga 4 kursi dengan menempati salah satu kader kami sebagai pimpinan DPRD. Dengan demikian kekuatannya ketika pengambilan keputusan di DPRD nanti kita hanya membutuhkan 4 kursi, 4 atau 5 kursi. Tetapi sebetulnya kita ingin membangun kerjasama politik secara kolektif untuk bangun ND ke arah yang lebih baik. Ya, kalau ada ini urusan besar, membangun kabupaten ini urusan besar. Kalau melibat karena urusan besar maka membutuhkan kekuatan politik yang besar supaya kita boleh bersama-sama untuk membangun ND ini dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat dengan kekuatan partai, dengan kekuatan di fraksi di DPR yang banyak, saya yakin dalam pengambilan keputusan untuk menerjemahkan RPJMD, untuk menerjemahkan visi misi bupati dan wakil bupati, semuanya akan mudah dilakukan. Karena apa? Karena pemerintahan terdiri dari bupati dan wakil bupati dan DPRD. Ya, apapun rencana, apapun visi misi kita, semuanya harus mendapatkan persetujuan DPRD. Ya, harus mendapatkan persetujuan dan keputusan dari DPRD, keputusan bersama antara bupati dan DPRD. Ya, ini tujuannya kami daftar karena tidak hanya untuk monitor pilkada, tetapi untuk membangun kerjasama politik supaya pemerintahan di kabupaten ini kuat, bisa menjabarkan visi misi, nanti akan tertuang dalam dokumen perencanaan, dokumen RPJMD, yang tentu RPJMD kita akan ditetapkan melalui peraturan daerah. Selanjutnya baru diterjemahkan secara lebih khusus di RKPD, dan selanjutnya akan masuk dalam dokumen APBD kita. Jadi ini tujuannya demikian. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk PD Perjuangan yang sudah menerima kami. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Kalau di PD Perjuangan ini sebenarnya bukan saya minta bahwa ini rumah saya, tidak. Saya dididik, dibesarkan oleh PD Perjuangan. Ya, puji Tuhan, sekretaris saya ini dulu sekretarisnya saya, sekarang dia Agustinus Ciprianus Doko ini dulu sekretaris PAC. Waktu saya ketua PAC di Kelimutu, pertama saya ketua PAC di Bolowaru, begitu mekar saya ketua PAC di Kelimutu, dan beliau ini sekretaris DPC ini sebagai sekretarisnya saya dulu. Ya, sekarang dia sudah sekretarisnya KPU. Ya, kalau Pak Rizky ini ya teman lama kita. Semuanya Andi, semua teman lama, semua saudara saya. Jadi terima kasih untuk sementara demikian. Baik, mungkin saya lanjut, saya Willy dari Polres Pos. Saya langsung ke DPJ PDIP. Mungkin bisa dipastikan atau dipertegas apakah pendaftaran paket Erik Awaludin hari ini diterima, lalu bagaimana proses selanjutnya, karena sebelumnya kader PDIP juga mendaftar melalui rumah PDIP. Apakah semua diperlakukan sama atau ada dikhususkan? Baik, terima kasih yang kami hormati bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati bersama kedua jajaran petinggi Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia bersama tim dan keluarga. Teman-teman media yang juga saya hormati dan saya kasihi. Yang pertama, kami perlu sampaikan bahwa kehadiran dua kader muda, kader terbaik yang mewakili orang muda Kabupaten ND, saudaraku Erikos Emmanuel Rede dan saudaraku Awaludin, di rumah besar PD Perjuangan ini bagi kami sebuah penghormatan, penghargaan, sekaligus kesadaran politik yang dimiliki oleh kedua bakal calon ini bahwa untuk mengurus rakyat, membangun daerah dengan berbagai kompleksitas persoalan ini tidak bisa diurus dengan
jumlah kekuatan yang terbatas atau tidak bisa diurus sendiri oleh bakal calon dan bakal calon bupati maupun wakil bupati kalau nanti terpilih. Lebih jauh saya mau katakan, kalau mereka menunjukkan ego kekuatan politik, perpaduan kedua tokoh muda ini, Pak Erik dan Pak Awaludin, semestinya tanpa kehadiran partai lain pun mereka telah memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi bupati dan wakil bupati. Karena kesadaran politik tadi, maka mereka datang. Mereka datang ke PDI Perjuangan, datang ke partai-partai lain karena kesadaran politik bahwa mengurus dan membangun daerah ini butuh kekuatan yang besar. Yang berikut perlu juga kami sampaikan bahwa benar sampai dengan saat ini kurang lebih 11 kader terbaik Kabupaten ND telah mengambil formulir baik sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati. Nanti sebentar sore kita juga mendapat kunjungan dari Bapak Tote Bade Oda, salah satu bakal calon bupati. Ya. Dan dari sekian banyak kader yang telah mengambil formulir juga sudah mendaftar sebagiannya di DPC PDI Perjuangan ini, baik kader internal partai maupun kader-kader eksternal partai. Soal perlakuan, kami harus sampaikan bahwa PDI Perjuangan sesuai tugas mandat kewenangan yang diberikan kepada DPC untuk menjaring bakal calon ini, kami akan memproses ini sesuai dengan prosedur tetap yang diberikan oleh DPP dan DPD. Perlakuan terhadap seluruh bakal calon tentu sama, baik kader internal partai maupun kader-kader eksternal, ataupun seperti Pak Erik yang tadi sudah disampaikan juga pernah menempuh karir politik melalui PDI Perjuangan dalam kapasitas jabatan sebagai ketua PAC di 2 kecamatan yang berbeda. Dan bukti dukungan dan kerjasama ini sudah juga ditunjukkan oleh PDI Perjuangan ketika beliau menjadi calon wakil bupati antar waktu. PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang juga berdiri paling depan memperjuangkan dan memenangkan Pak Erik dan terpilih menjadi anggota wakil bupati ND. Kita akan bangun komunikasi semuanya dengan partai-partai yang memiliki seat. Non-seat juga kita akan bangun komunikasi. Selanjutnya kami akan membangun komunikasi secara luas langsung dengan rakyat.